Fokus kita adalah bagaimana supaya kita menekan pemerintah. Kalau Anda menegakkan hukum, tegakkanlah yang benar. Maka dalam waktu dekat kita juga ya dari Galarwa di Medan akan melaporkan Julius ini. Ini kan delik aduan. Nah, kita ada bukti nggak? Ada bukti-bukti daripada si Julius ini juga melakukan penistaan agama. Haleluya, haleluya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu Kasih Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Afraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentunya luar biasa. Nah saudaraku, saya mengajak Bapak Ibu untuk melihat sebuah cuplikan, di mana di video ini nanti kita akan melihat bagaimana kasus saudara kita Anabata. Kita tidak membela si A, membela si B Bapak Ibu. Cuma kita mengharapkan hukum penistaan agama ini benar-benar ditegakkan. Benar-benar kalau memang hukum penistaan agama ini menimpa seseorang, jangan pandang pilih. Kalau si A dianggap menista agama lalu ditangkap, bagaimana dengan si B yang sangat jelas-jelas menista agama tetapi sampai hari ini tidak diproses dengan hukum? Sudah dilaporkan tapi hukum belum menyentuhnya. Ini ada apa? Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, saya mengajak saudara semua untuk melihat cuplikan video berikut ini. Serius ya? Wah. Ya contohnya Cina-Cina pengkhianat tadi. Nah kalau Cina-Cina pengkhianat tadi jadi Islam, ya karena mereka licik saudara. Mereka tuh karena sudah bangkrut, terus mereka jadi Islam supaya dapat jalan, supaya dikasih kemudahan-kemudahan, kasih fasilitas. Ya kayak Julius Setia tadi kan orang bangkrut itu kan, kayak siapa Hani Christian segala macam itu kan orang sudah bangkrut. Stephen Indra terus jadi Islam, dikasih fasilitas, dibayarin, dikasih uang. Nah terus Julius Setiadi itu kan terus sumbang ya, nyumbang ke rekening saya ya. Cari duitnya memang dari situ dia, ya kan. Nah, kalau saya cari duitnya bukan dari YouTube saudara. Semua yang masuk ke Damaris nggak ada serupiah pun. Semua yang ke Galarua nggak ada serupiah pun masuk ke rekening saya. Nggak boleh, haram jadah. Ya, saya adalah fundraiser, tapi saya nggak boleh dari uang dari situ. Nggak boleh saudara. Ya saya dari mengajar, saya kan punya sekolah teologi sendiri. Saya kan mengajar saudara, kerja. Ya kan, uang saya dari situ. Ya. Bukan dari saya minta-minta sumbangan kayak Hani Christian, kayak Julius ini. Ya, hina sekali. Enggak ya. Bahkan kalau kita ngumpulin uang di sini pun buat Apolinar Darmawan, buat KC dulu. Saya minta-minta uang buat saya pribadi nggak pernah. Kenapa? Karena Tuhan saya itu hidup. Tuhan saya itu maha kaya, dia cukupi kehidupan saya. Ya, saya memang kalau bilang, saya ini kalau di Eropa ini termasuk miskin, tetap, ya kan, apa kita tiap hari kita di sini kita kumpulkan ya, diaken kita, ya kan, kasih makan orang, itu kan namanya memperkaya banyak orang saudara, walaupun bukan duitnya saya, tetapi kan saya mengkoordinasi kan. Nah balik lagi, anak Batak ini ya, kalau pemerintahnya waras ya, kalau pemerintah waras, harusnya nggak perlu dipenjara. Karena itu bukan penistaan yang diomong sama anak Batak, apapun itu bukan penistaan. Ya, itu adalah sebuah bentuk kritik, bentuk jawaban kepada si Julius Setiadi. Kalau anak Batak di penjara, menurut pemerintah berarti si Julius Setiadi ini ya juga harus masuk penjara. Nah, kalau Julius Setiadi nggak masuk penjara, aneh. Ya disitulah sebenarnya makanya kita tidak perlu mempertahankan NKRI. Anda mau paksa-paksa negara kesatuan, sementara Anda terus dipersekusi terus. Anda mau bersatu? Goblok, ya. Saya emang nggak mau, saudara. Saya nggak mau. Kalau Anda mau ya terserah. Goblok ya kan. Anda takut terus sama orang Islam. Ya itulah. Setelah saya sering keluar negeri, saya baru nyadar kalau goblok kalian orang-orang di Indonesia. Ya, oh Pak, kok nyuruh malah pecah-pecah negaranya? Iya, karena kalian diislamkan dengan paksa. Gitu loh. Jadi buat apa kalian bersatu? Diislamkan dengan politik, dengan ekonomi, buat apa kalian bersatu?
Gunanya apa kalian mau coba? Kalian dapat untung apa orang Manado dari Indonesia coba? Kalian orang-orang di Papua dapat untung apa dari Indonesia? Tetapi kalau Pancasila itu ditegakkan di muka bumi Indonesia, kalian harus bersatu. Karena kalian akan menang perang lawan Australia nanti. Sekarang kalau perang sama Australia, tak jamin kalah. Taruhan air saya, saudara. Kalian perang sama Australia, tak jamin kalah. Tak jamin, saudara, kalau sekarang kalian perang ini. Ya, jamin kalah, nggak akan menang kamu. Oh, kamu mau perang sama Australia gimana? Jumlah penduduknya cuma 20 juta loh Australia loh. Kalian 270 juta. Nggak akan menang kalian sama Australia. Perang. Nggak akan menang. Ya, pusing kalian. Mau menang dari mana? Lihat ya nih, begitu Papua Nugini minta tolong Australia nih. Split. Papua apa Irian Jaya itu ya. Grupnya ULMWP atau minta tolong ke Rusia. Selesai, kelar. Ya, kelar saudara. Kalau nggak ada Papua, kere Indonesia. Karena 60% penghasilannya dari Papua. Kemarin kita hitung berapa Papua ya? 40 atau 60%, saya lupa kemarin ya, kita hitung sama-sama ya. 40 atau 60% penghasilan Indonesia itu dari Papua, saudara. Ngeri kan? Sekarang pemerintah coba pikir ya, itu anak Batak kalian urusin begitu rupa. Itu cuma supir angkot, ya. Nanti saya nggak tahu nih Pak Santi Amar Galarua mau ngurusin apa enggak, saya nggak tahu nih, itu keputusannya sama Direktur Galarua ya, Pak Santi Amar dengan tim ya tentunya ya. Ya Pak Santi Amar, lanjut Pak. Ya, jadi terima kasih Pastor, selamat malam teman-teman di Indonesia. Kita, kalau saya melihat ini ya, isunya ini bukan isu lah ya, fakta gitu. Kejadian yang begini ini selalu berulang. Tetapi saya cerita dulu, saya dapat informasi dari Medan, karena saya tetap komunikasi. Jadi ceritanya, Rudi Simamora ini, ya dia seorang sopir, dia diprovokasi oleh Julius ini Setiadi. Diprovokasi artinya dihina lah. Kristen, kata-kata itu. Kristen, masa kamu pakai celana aja begitu lusuh, jorok, kelihatan yang tidak sopan harus kelihatan gitu kan. Nah, jadi namanya orang jalanan. Siapa ini si Mamora ini. Nah, mungkin juga Mamora ini ikut mengikutnya pelajaran Bible, cuma belum mendalam lah pengetahuannya. Jadi lebih didominasi oleh emosional. Ya maklum kita orang jalanan kan, orang jalanan itu kan gampang tersinggung. Nah, Julius ini diprovokasi, ya diprovokasi bukan pribadinya itu, kata-kata Kristen itu. Nah, akhirnya dia menjawab, ya. Menjawab dengan seperti inilah Muhammad Kace lah dijawab. Cuma kalau Muhammad Kace kan latar belakangnya dia dari Al-Quran itu ya, dan menjawabnya. Ini dari sisinya si Rudi ini, apa yang dia tahu dia jawab. Nah, menyinggunglah agama sebelah itu. Nah, menyinggung agama sebelah itu, ya itu yang diharapkan si Julius Setiadi, di blow up. Nah, di blow up adalah beberapa kelompok di sana ya, kelompok itu kadrun itu yang melakukan demonstrasi, ya teriak-teriak dan segala macam. Dan si Rudi Simamora ini dilaporkan oleh si Julius Setiadi ke polisi. Nah, melihat gelagat daripada masyarakat di sana yang tanpa kompromi, yang biasanya begitu ya, pressure group namanya, ya apakah motivasinya ini untuk memproses perkara si Rudi ini atau tidak, atau pengamanan, kita nggak tahu. Dua-duanya nanti dalam waktu dekat akan kita tahu. Ditahan di si Rudi ini, Rudi Simamora di Polrestabes Medan. Nah, udah ditahan, maka ini yang kita Galarua di Medan, penasehatnya itu saya ngomong ini kan si Rudi udah ditahan nih, fakta di Polrestabes Medan. Apapun motifnya dia ditahan. Saya bilang tadi sama dia, sama si Rudi ini, sambil nanti proses hukum selanjutnya kita tunggu dan kita akan bantu,
pastikan dia tidak mengalami seperti yang dialami oleh Muhammad Kc. Ya, dia harus di sel atau tahanan tersendiri. Yang kedua, hati-hati dengan makanan, ya, karena kita juga terus terang aja, ya, ada juga kan PCS ya, banyak juga PCS, kita nggak tahu di mana PCS ini kan sekarang. PCS ini adalah polisi cinta sunnah, yang kita nggak tahu itu. Nah, pastikan yang dua itu amankan dulu, saya bilang, ya, amankan dulu. Nah, tadi sore saya dapat kabar dari ini penasihat kita Galarua bahwa istri daripada Rudi Simamora ini sudah memberikan surat kuasa kepada sekelompok orang Batak yang tergabung di gereja cyber. Mereka ada kelompok gereja cyber, para pengacara di sana kumpul orang Batak. Istri daripada siapa ini sudah memberikan surat kuasa kepada mereka untuk menangani. Nah, kejadian ini di Sumatera Utara tidak berselang lama sesudah ini si AB ini ke sana, si Anies ya, si Anies ke sana, dan ini yang kita sangat sayangkan, kembali lagi gilo-gilo itu juga banyak juga rupanya di Medan. Dan ini tadi si Polmar ini kan tadinya pendeta, cuma dia nggak mau jadi pendeta lagi sekarang. Saya nggak peduli itu katanya. Banyak di sana para pendeta yang menyambut ya kehadiran daripada si Anies ini ke sana, bahkan dikasih ulos, ya kan, ada upacara-upacara segala macam gitu kan. Nah, siapakah mereka ini? Adalah juga ketua perwakilan PGI yang ada di Sumatera Utara, juga para dari sinode ya gereja Bethel Indonesia yang ada di Sumatera Utara dan GPDI itu. Jadi mereka menyambut, dan ini sih pahlawan gitu kan. Itu situasi di sana. Nah, baru muncullah ini masalah yang seru di Simamora ini. Nah, bagaimana ini ke depannya adalah pertama begini, sikap kita ini kita nilai ya, kita nilai dari secara umum dulu. Pertama, Indonesia ini kan sedang mengalami ya kerawanan dalam artian sosial budayanya dan keamanan. Kejadian-kejadian yang menonjol adalah pertama bahwa Kepolisian Republik Indonesia sekarang, kalau saya kutip perkataan daripada Mahfud MD, itu sedang terjadi perang bintang di sana, di Kepolisian Republik Indonesia. Jadi terjadi perang bintang antara jenderal-jenderal ini. Itu kan ada dilaporkan itu, distor ke Kabareskim 6 miliar, ya, yang dari pengusaha tambang dari Kalimantan. Ya, ini kepolisian. Jadi kepolisian sekarang sedang kerepotan mengurusi dirinya sendiri. Itu satu. Yang kedua adalah, ini ada kaitan atau tidak, tetapi kita ingin pahami dulu situasi yang sedang terjadi lingkungannya. Yang kedua adalah, ini kan tanggal 15-16 kalau nggak salah G20, ya, 15-16 Desember G20 ini, ya. Di mana sih juga terjadi ketegangan. Yang ketiga adalah masalah itu Pulau Pasir yang dikatakan Pastor tadi. Nah, yang keempat yang sangat kita sesalkan adalah para ketua parpol ini, yang terutama yang parpol yang tiga ini ya. Jadi ini mereka membuat suatu situasi di Indonesia ini nggak kondusif. Ini si mantan gubernur DKI ini kan kemana-mana jadi kampanye. Pertanyaan kita adalah, apakah orang ya yang mengkampanyekan curi start itu boleh atau tidak, beretika atau tidak? Nah, kalau misalnya dia mau begitu, ada 10 atau 20 orang nanti mengkampanyekan dirinya sendiri mau jadi presiden, bagaimana kira-kira? Enggak urusan dia dicalonkan atau tidak dicalonkan oleh partai. Saya kan punya hak, saya mau calon presiden Republik Indonesia, saya punya uang misalnya kampanye kemana-mana. Ini kan menjadi ketertiban umum terganggu. Nah, jadi itulah kondisi nasional, kalau meminjam istilah itu, lingkungan strategis yang sedang terjadi di Indonesia. Nah, tetapi itu sisi luar lah, yang kita sekarang fokus adalah tindakan yang dilakukan kepada Rudi Simamora ini kita tidak bisa terima. Tidak bisa kita terimanya di mana? Terulang lagi seperti kasus MKT. Ya, mereka ini kan tidak peduli, sama dengan junjungannya mereka itu tidak peduli, sikat aja. Mereka juga tidak peduli, sikat aja. Pokoknya nggak urusan dia tuh gelandangan atau apa, kalau misalnya menista agama, lapor. Jadi membabi buta. Ya, termasuk dengan demo kemarin 4/11 itu.
ya itu kan juga anarkis itu, anarkis. Nah, fokus kita adalah bagaimana supaya kita menekan pemerintah. Kalau Anda menegakkan hukum, tegakkanlah yang benar. Maka dalam waktu dekat kita juga ya dari Galarua di Medan akan melaporkan Julius ini. Ini kan delik aduan. Nah, kita ada bukti nggak? Ada bukti-bukti daripada si Julius ini juga melakukan penistaan agama. Nah, jadi yang kita tuntut adalah tegakkan hukum. Perlakukan hukum itu kepada siapapun tanpa memandang latar belakang dan lain sebagainya. Karena di Indonesia adalah semua manusia di Indonesia ini adalah sama di hadapan hukum. Artinya tidak melihat jabatannya si asli tinggi atau rendah, sukunya dan agama itu mayoritas minoritas itu urusan. Ya hukum-hukum. Nah, ini yang kita minta dari pemerintah. Anda harus berlaku adil gitu. Anda harus berlaku adil. Tidak boleh karena desakan daripada sekelompok manusia-manusia yang merasa dirinya hebat terus hukum dibelok-belokkan. Nah, dalam hal ini kita tidak melihat si Rudi itu siapa, tidak melihat Julius itu siapa. Yang kita lihat adalah perbuatan, tindakan hukumnya itu. Juga polisi. Saya berharap ya, kalau saya tanya tadi itu dari mereka itu kenapa ditahan? Faktor keamanan. Ya, kalau misalnya Rudi ini masih tinggal di rumahnya sendiri, ya bisa ya membahayakan keselamatannya. Siapa yang menjamin? Nah kalau memang demikian di kantor polisi, ya ada baiknya. Tetapi kalau nanti dilanjutkan dengan proses, ya dengan delik aduan penistaan agama, ini kita nggak bisa terima. Maka saya bilang sama teman-teman Galarua di Medan, itu segera laporkan ya, si Julius Setiadi, bukti-buktinya, videonya udah saya kirim. Ya, dia melakukan penistaan itu udah saya kirim. Dan itu saya pikir udah cukup untuk polisi. Laporkan aja, adukan. Supaya memberikan pelajaran gitu loh. Jadi kesimpulannya, Rudi ini terprovokasi emosional menanggapi itu. Sehingga terucap kata-kata yang menurut Undang-Undang Penistaan Agama itu dia kena. Ini pelajaran bagi kita, ya terutama yang di Indonesia. Kalau yang di luar negeri sih bebas-bebas aja ya. Untuk lebih hati-hati memilih kata-kata, bukan karena kita takut, ya, memilih kata-kata di dalam merespon provokasi mereka, karena tujuan mereka adalah membuat kita marah sehingga kita lengah, keluarlah itu ucapan, kemudian kita dituduh melakukan penistaan agama. Jadi teman-teman yang kita lakukan dengan Sumatera Utara juga malam ini mereka bergerak. Nah, yang kedua adalah bahwa sedang dilakukan mediasi antara siapa dengan siapa, mediasi oleh keluarga atau marga, kan kita ada perkumpulan marga itu, oleh marga-marga Simamora yang sebelah, ya yang saya sejalan dengan mereka itu saya lihat, mereka melakukan mediasi. Nah mediasi ini dilakukan oleh karena dia itu sesama marga Simamora, walaupun berbeda aliran. Nah ya, saya belum tahu ini nanti hasilnya bagaimana di mediasi supaya jangan sampai ke peradilan umum lah, ya masalah ini bisa diselesaikan. Tetapi kalau ini tidak bisa diselesaikan, maka ini ada unsur politisnya. Unsur politisnya adalah untuk memancing kemarahan daripada orang Batak, ya kan? Nah, memancing kemarahan orang Batak. Kepada siapa sasarannya orang Batak itu marah? Tentu kepada pemerintah. Kalau orang Batak marah misalnya kepada negara ini, kan kita bisa bayangkan apa yang terjadi. Jadi beginilah yang sedang terjadi di sana. Pertama, kita kalau skenario-nya mereka itu untuk membuat orang Batak marah semuanya, ya itu sangat tidak mungkin lah, ya. Kecuali nanti kalau mereka habis si Rudi, ada lagi yang lain, ada yang habis itu, ada lagi yang lain, nah, itu lain ceritanya. Nah, jadi kita ini orang-orang Batak menyikapinya begitu artinya masih mengamati situasi. Cuma yang kita sayangkan para pendeta yang di sana ini yang memberi ulos kepada si kawan kita ini kan, bukan kawan kita, si calon ini. Jadi memang sengaja dipecah belah orang Batak itu. Sedang dipecah belah. Kita khawatir jangan sampai terulang lagi tahun 1816 itu. Jadi begitu Pak Pastor perkembangan terakhir di sana, tetapi saya tetap monitor ini sampai sekarang. Saya tadi minta orang yang menangani itu, orang Batak itu, orang kita Galarua itu, tampil di sini.
di Zoom kita, cuma mungkin dia masih berurusan ke sana, ke Poltabes. Jadi Rudi ini Simamora ditahan di Poltabes Medan, ya, di Poltabes Medan. Tapi saya tekankan tadi sama dia, pastikan yang gue itu, dia ditahan di tempat tersendiri, tidak boleh campur. Yang kedua, makanan harus diperhatikan. Ya. Siapa yang jadi rutan di sana, kepala rutan di kepolisian itu dicatat, ya, kepala rutannya. Dan kalau orang di sana masuk tahanan harus dicek itu kesehatannya. Atau harus dicek begitu dia masuk harus dicek kesehatannya, itu siapa, si Rudi, karena itu hak dia itu. Begitu dulu Pastor Paul yang bisa kita lakukan dalam upaya pertama mengamankan dia secara fisik, yang kedua adalah menunjukkan sikap kita bahwa kita tidak menerima dengan baik cara-cara daripada kelompok-kelompok tertentu ini. Yang ketiga juga polisi harus bertindak tegas. Ya, kalau itu keamanan daripada si itu ya bolehlah. Tetapi kalau motifnya adalah karena delik aduan, ya itu nggak bisa terima itu. Kalau melindungi masyarakat itu kan adalah tugas dari kepolisian. Oke, begitu dulu teman-temannya, Pak Pastor Paul. Jadi kita bisa berdiskusi pada malam hari ini. Saya atau kita tidak bisa terima perlakuan diskriminatif. Itu aja. Jangan terulang Mama KT jilid kedua. Karena ini sudah fenomena ya. Nanti kita tidak tahu kapan dan di mana, pasti bisa terulang lagi nih. Karena mereka kan udah skenario kan. Ini kan sudah by design ini. Ya, sudah by design, mereka secara nasional by design. Nah, saudaraku, kita sudah melihat, dan saya pribadi Bapak Ibu selalu bersuara supaya hukum penistaan agama tidak saja menimpa kaum minoritas, tetapi siapa saja dia, agama apapun dia, yang tersandung dengan hukum penistaan agama, yang diterpa dengan hukum penistaan agama, cepat ditindak. Kalau kita perhatikan Bapak Ibu, pihak yang berwajib itu sangat cepat menangkap kaum minoritas. Tetapi bila ada di seberang dari kaum mayoritas yang mengganggu agama lain, mengganggu iman orang lain, menghina, mengolok-olok agama orang lain, sampai hari ini itu jarang sekali, bahkan hampir tidak pernah kita melihat ditangkap dengan hukum penistaan agama. Hanya Yahya Waloni, itu pun tidak sebanding bila dibandingkan dengan saudara kita Bapak Muhammad Kece. Beginilah hukum di bangsa dan negara kita, khususnya tentang penerapan penistaan agama, yang minoritas selalu kena dan tersandung dengan hukum penistaan agama. Sementara yang mayoritas, mereka bisa berpesta pora ketika melihat kaum minoritas diterpa dengan hukum penistaan agama dan ditangkap, dijebloskan ke penjara. Mereka yang mayoritas bertepuk tangan, mereka bersuka cita, bergembira, bersenang-senang, mereka mengucap syukur sambil berpesta pora karena hukum penistaan agama tidak bisa menyentuh mereka. Kiranya video singkat ini Bapak Ibu bisa membuat saudara kita berpikir bahwa hukum penistaan agama hanya berlaku ya, seolah-olah hanya berlaku bagi minoritas. Memang kenyataannya di lapangan begitulah kira-kira. Terima kasih.